Baik, Bapak Ibu, di materi yang kedua ini kita akan membahas membuka rahasia metode belajar terbaik siswa dengan mengenali gaya belajar, yaitu dengan alat asesmen. Ya kita akan membahas semuanya di sini. Oke, eh, kita mulai. Sebenarnya gaya belajar ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. Ini itu ditemukan oleh Roberta Bobby de Porter ya. Ini sekitar tahun 92. Jadi dulu eh, terkenal dengan quantum learning ya. Kalau Bapak Ibu hidup masih masih mengamalkan quantum learning, membaca tanpa melihat huruf itu akan tahu siapa penemunya, yaitu Bobby de Porter. Jadi beliaulah yang berusaha memecah belah, memecah bagian gaya belajar terbaik ya. Dan Bobby Porter ini percaya bahwa setiap individu ini memiliki gaya belajar yang unik, tidak sama setiap orang dan setiap anak, setiap individu itu beda-beda, yaitu preferensi atau kecenderungan cara mereka mengasimilasi dan memproses sebuah informasi ya. Jadi gampangnya apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar itu adalah cara tercepat atau cara terbaik ya yang dimiliki setiap individu atau setiap manusia dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi atau ilmu pengetahuan yang diterimanya. Jadi artinya proses internalisasi. Jadi katakanlah ada ilmu pengetahuan, kemudian kita masukkan ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, itu melalui proses melalui gaya belajar yang ada dalam diri kita. Jadi proses internalisasi ya, internalisasi ilmu pengetahuan dari luar ke dalam diri kita. Ya, seperti itu. Kegampangannya, kesimpulannya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Rojabi bahwa gaya belajar ini ada tiga, yaitu visual, auditory, kinestetik, dan nanti pada perkembangannya itu akan berkembang ada banyak ya Bapak Ibu. Tapi kita pelajari dulu basicnya ya. Setelah kita mengenali ini, maka nanti gaya belajar yang lain akan ikut semua Bapak Ibu. Ini adalah modal dasar kita untuk mengetahui gaya belajar yang terbaik oleh siswa kita. Nah, setelah Bapak Ibu tadi sudah memahami gaya belajar yang dipaparkan secara luas oleh Pak Dokter, mari kita lihat ulang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita atau di sekolah kita, Bapak Ibu. Ini yang penting ya. Kesimpulannya seperti ini. Eh, Tantangan yang ada di sekolah saat siswa ini lompat pagar, ya, saat jam sekolah, pertanyaannya, apakah siswa ini termasuk siswa nakal, Bapak Ibu? Ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab ya. Apakah siswa yang lompat pagar di saat jam sekolah adalah siswa nakal? Ya, jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Sesuai dengan konsep gaya belajar, jadi mereka adalah siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Ya, gaya belajar kinestetik. Mengapa mereka sampai lompat pagar, Bapak Ibu? Karena di dalam proses pembelajaran di kelas tidak mengakomodasi pembelajaran yang menggunakan kinestetik. Jadi mereka itu cara belajarnya memang harus menggerakkan tubuh. Sedangkan saat di sekolah disuruh diam terus, maka siswa yang kinestetik ini akan kesulitan untuk belajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus apalagi kejadian yang ada di lingkungan sekolah kita? Kita lihat. Ada siswa yang nilainya sering di bawah KKM ya. Diadakan remedi, kemudian nilainya tetap aja di bawah KKM. Remedi 2 kali, remedi 3 kali, tetap saja nilainya di bawah KKM, Bapak Ibu. Pertanyaannya lagi, apakah siswa ini termasuk siswa yang tidak pintar? Tanda petik ya, boleh dalam kata kasarnya tidak pintar ya, atau stupid. Pertanyaannya tidak, Bapak Ibu. Jawabannya adalah tidak. Jadi siswa yang nilainya di bawah KKM belum tentu siswa itu anak yang tidak pintar. Kenapa? Boleh jadi cara mengajar kita yang tidak sesuai dengan gaya belajar dia. Kalau dia anak visual, kemudian kita memberikan pembelajaran dengan ceramah saja atau sesuai dengan hanya hanya dengan menggunakan mulut,
maka siswa yang visual akan kesulitan dalam menerima pengetahuan. Sama juga dengan siswa kinestetik. Sama juga seandainya guru mengajarnya selalu pakai PowerPoint, sedangkan kemampuan gaya belajar siswa itu adalah auditori, dia akan pusing Bapak Ibu melihat gambar-gambar, misalkan peta konsep seperti itu. Jadi setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian kejadian yang sering ada lagi di sekitar kita. Guru sering memberikan instruksi, semua siswa harus duduk tenang, anteng, tangannya di atas meja semua, nggak boleh ngomong, nggak boleh berdiskusi sendiri, nggak boleh rame sendiri ya. Terus kemudian tiba-tiba ada siswa di ujung sana itu rame sendiri yang ngomong sendiri sama temannya. Hei kamu, kenapa kok rame? Sudah disuruh anteng ya. Akhirnya kadang-kadang kalau dulu sering terjadi apa penghapus terbang ya sampai ke sana. Nah, pertanyaannya kenapa ada siswa yang saat disuruh kita untuk tenang, anteng seperti ini, dalam 5 menit kemudian siswa itu jadi rame ya, rame sendiri, tidak bisa tenang, bergerak-gerak sendiri. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Ya, itu karena memang gaya belajar mereka itu adalah kinestetik. Anak kinestetik tidak akan pernah bisa diam, ya, tidak akan pernah bisa diam. Termasuk Bapak Ibu sendiri yang ikut webinar ini nggak tenang sambil tidur, sudah duduk lama, ntar lagi sambil gini, terus gini sambil tidur tiduran. Ikut webinar ini saja ya. Artinya kalau di bokongnya itu kayak ada apa? Kayak ada duri-durinya, rasanya nggak tahan. Itu berarti Bapak Ibu gaya belajarnya adalah kinestetik seperti Iya. itu. Itu akan terjadi juga sama siswa kita. Hmm. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau di kelas itu yang sering juara kelas adalah rata-rata siswa yang auditori, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebanyakan guru mengajarnya menggunakan metode ceramah. Gurunya menyampaikan terus. Maka ilmu pengetahuan yang didapat adalah siswa yang auditori, mereka yang beruntung ya. Bagaimana dengan yang visual? Bagaimana dengan yang kinestetik? Ya. Kita sudah tahu siswa kita sering juara, tapi nanti setelah beberapa tahun kita lihat perkembangan mereka, mereka sudah lulus dari sekolah kita. Ternyata siswa yang dulu nilainya pas-pasan, siswa yang dulu nakal ternyata jadi bos Bapak Ibu saat kerja. Sedangkan siswa yang juara kadang-kadang hanya jadi karyawannya. Mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Semuanya ada kaitannya sama ini gaya belajar Bapak Ibu. Proses internalisasi pengetahuan. Ya. Bentar, mohon tidak dicoret-coret ya. Oke, bentar saya hapus dulu. Nah, lanjut. Pertanyaan besarnya, apakah pengajaran kita di kelas sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, Bapak Ibu? Jangan-jangan kita mengajarnya, ya, jangan-jangan kita mengajarnya tidak adil, Bapak Ibu. Jangan-jangan Ya, kita mengajarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dengan gaya belajar mereka masing-masing. iya. Ya, tuh. Oke. Nah, baik. Kalau kita sudah tahu latar belakang masalahnya, maka kita perlu tahu lebih dalam lagi dan perlu melakukan deteksi dini tentang gaya belajar ini. Mari kita uji dahulu ya Bapak Ibu. Kita tes pada diri kita sendiri sebagai peserta. Silahkan Bapak Ibu, kita akan melakukan uji coba analisis tes gaya belajar pada diri kita ya, menggunakan angket online. Silahkan saya share link tesnya ini pada chat Zoom ya, saya kirim pada chat Zoom. Sebentar, mohon tidak di ah. Oke, silakan diklik atau silakan diketik manual link ini s.id garis miring tes GB ya. Kita lakukan tes gaya belajar untuk kelas yang paling sederhana saja. Sebenarnya untuk anak SD ini, tapi nggak apa-apa, akan tetap berpengaruh pada hasilnya. Silakan pada chat Zoom, silakan diisi. Ini waktunya cuma 5 menit. Bapak Ibu yang mau mengisi, pengen tahu gaya belajarnya, kita mulai. Ada di chat Zoom, silakan ditarik ke atas.
didaki lagi kalau sudah kesundul ke bawah atau ke atas ya. Oke, kita coba seperti apa angketnya. Angketnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan Google Form ya. Nah, ini adalah angket tes gaya belajar. Nggak usah diisi data-datanya, yang penting nanti diisi nama saja ya Bapak Ibu. Namanya Bapak Ibu, lainnya biarkan saja. Oke, jadi seperti ini. Ali. Nah, ini sebenarnya tes ini untuk anak SD Bapak Ibu. Waktunya sebenarnya 3 menit sudah selesai ya. Untuk yang SMP sama SMA itu soalnya ada 30. Jadi kalau kita gunakan untuk webinar ini khawatir mengurangi waktu efektif kita. Jadi cara mengisinya cukup dijawab aja A, B, atau C seperti itu. Silakan dimulai dari sekarang, tinggal 4 menit. Nanti jam 8.00 kita selesai. Baik, ini sudah masuk 9. Jika bisa tidak ngawur ya jawabannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang ada di dalam benak karakteristik Bapak Ibu sendiri. Dan hal-hal itu sebenarnya hal sepele, tapi hal sepele itu dapat membedakan gaya belajar kita. Baik, tinggal 1 menit setengah. Kami kira sudah banyak yang selesai, Bapak Ibu. Mudah kok itu. Nggak perlu mikir. Cukup apa yang ada di dalam benak kita aja. Sudah 96.
Baik, Bapak Ibu, silakan sambil diisi dan sebenarnya waktunya sudah selesai 4 menit ya, 4 menit. Oke, kita lihat sebentar 122 sambil diisi ya. Eh, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan bedah sebuah aplikasi yang untuk menganalisis gaya belajar kita ya. Jadi selama ini Bapak Ibu sering membaca artikel tentang gaya belajar ya, tapi mungkin tidak akan semendalam yang Bapak Ibu dapatkan di malam hari ini. Oke, ini kita akan bedah sebuah aplikasi namanya aplikasi gaya belajar Almas ya. Ini berbentuk Excel seperti ini. Jadi cara menggunakannya cukup diklik saja. Yang penting di komputer kita ada Excel, maka dia sudah bisa langsung dipakai ya, nggak perlu install-installan. Nah, aplikasinya ini eh, harus dijalankan dulu makronya ya. Makronya cara menjalankannya, mengaktifkannya yaitu dengan mengklik tombol enable content yang ada di sini agar semua menu-menunya dapat berjalan lancar ya. Nah, ini Bapak Ibu, inilah aplikasi analisis gaya belajar. Jadi dari angket yang Bapak Ibu lakukan tadi nanti bisa teranalisis sendiri dengan aplikasi ini ya. Oke, kita mulai. Ini adalah halaman menu utama. Jadi banyak tombol-tombol dan fitur-fitur. Tapi sebenarnya langkahnya itu cuma tiga ya Bapak Ibu di sini. Jadi langkahnya cuma tiga, yaitu sebarkan angket ke siswa, kemudian diisi saja, maka yang ketiga semuanya otomatis akan dianalisis oleh aplikasi ini. Jadi cuma tiga langkah, sebarkan angket, kemudian isi hasilnya, dan selesai, semuanya akan dianalisis. Oke, kita mulai. Jadi angketnya ini Bapak Ibu bisa online, bisa juga offline. Nah, untuk offline ini tinggal dicetak saja. Ini sudah ada. Nah, ini angketnya ada sekitar 30 yang standar ya untuk SMP, SMA. Untuk SD bisa gunakan 10, nanti tinggal diubah aja ini. Jadi ini nanti di print dibagikan kepada siswanya ya. Seperti itu. Cara jawabnya dijawab A, B, atau C seperti itu. Nah, kalau sudah angket disebar dan diisi oleh siswa, maka nanti silakan klik tombol input, dimasukkan ya data siswanya di sini. Jadi misalkan butuh kelas, maka silakan diisi aja. Ini bisa menampung langsung ya, floor ya, seluruh kelas sampai 2000 data. Jadi kalau mau diisi 2000 siswa nggak apa-apa ke bawah, tinggal diubah saja sih dari ininya, kolomnya. Misalkan mau diganti berapa, misalkan 150. Ya maka nanti kolomnya ini yang jadi 150 ya. Nah, untuk ngisi datanya Bapak Ibu, ini ada banyak cara ya, data-data siswa yang ada di sini. Ya, ini 150 ya, nah, sesuai dengan tadi. Nah, untuk ngisi data di sini ada banyak cara. Cara yang pertama paling sederhana itu cara tradisional atau cara adat atau cara turun-temurun atau cara klasik yaitu apa? Diketik langsung Bapak Ibu. Ali, Budi, ya seperti itu. Itu cara-cara cara lama ya. Bisa aplikasi ini bisa diisi seperti itu. Kemudian cara yang kedua ini bisa impor data dari data Dapodik. Jadi silakan dari Dapodiknya diekspor ke dalam bentuk Excel ya, ada tombolnya. Baru kemudian Bapak Ibu eh, klik tombol ini, impor dari Dapodik yang ini. Ya. Kemudian data dari Dapodik itu langsung akan dipanggil ke dalam aplikasi ini ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini kurang lebih kira-kira ya. Datanya langsung masuk dari data Dapodik. Dan dari Dapodik jangan diubah-ubah posisi kolomnya. Biarkan otomatis nanti akan dianalisis oleh aplikasi ya. Nah, kalau sudah silakan di-copy ke dalam kolom input data yang ini. Maka nanti ini ada halaman pengelola Dapodik dan ini bisa kita pindah. Ya, jadi nggak perlu ngetik ya. Cuma nanti ini apa jawaban dari siswa itu yang perlu kita isi di sini. Jadi tadi jawabannya misalkan A, B, B, C. Misalkan ya tadi jawaban dari angket siswa yang berupa angket fisik ya atau angket offline. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga, jadi misalkan Bapak Ibu punya Excel Excel absen ya.
Silahkan Bapak Ibu di copy aja blok seperti ini. Misalkan absen siswa itu berbentuk Excel, silakan di copy seperti biasa. Cara penggunanya mirip dengan Microsoft Word Bapak Ibu. Oh iya, saya keliru buka ya. Sorry. Jadi yang terbuka misalkan ini harusnya yang ini. Eh, Daftar nama artis. Nah, misalkan punya ini. Tinggal di copy Ctrl C, kemudian kita buka Excelnya ya. Ini buka dua ini ya. Sorry saya tutup dulu yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal paste saja di sini. Ya, kita copy. Ya, mohon maaf tadi saya keliru buka ya, buka file dua kali. Jadi perlu kita matikan dulu sebentar. Jadi misalkan Bapak Ibu punya file berbentuk Excel, nanti tinggal di copy saja seperti ini dan nanti tinggal dipastekan langsung. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Oke, kita buka lagi. Nah, kemudian nanti cara yang ketiga, cara yang keempat, kita menggunakan angket online tadi. Angket online tadi itu menggunakan Google Form. Jadi Google Form tadi datanya bisa kita impor ya, langsung ditarik ke dalam aplikasi. Oke, jadi kita ulangi lagi. Yang ini tadi misalkan punya Excel biasa. Nah, ini di copy aja Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Nah, datanya sudah masuk ya, teman-teman aku. Dan yang terakhir, eh, apabila kita menggunakan Google Form tadi, maka kita gunakan linknya ini, di copy, kemudian tadi hasil Google Form-nya itu yang ini di copy Bapak Ibu. Tapi pastikan dulu apa posisinya nanti dibuat publik ya, dibagikan posisinya. Ini di copy, kemudian masukkan ke dalam aplikasinya di sini. Nah, kalau sudah, silakan masuk lagi ke input data dan silakan tekan tombol impor dari Google Sheet. Maka nanti data Bapak Ibu yang diisi tadi akan langsung masuk ke dalam aplikasi ini secara otomatis. Ya. Nah, ini berhasil impor data secara online. Nah, kita lihat sebentar. Nah, ini data ini Devita Sari tidak ngisi ya, kosong ya datanya ya tadi ya. Sama Pak Supriyono tidak isi sama sekali, langsung di oke ya. Nah, ini langsung terlihat ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ngetik ya. 147 orang yang sudah mengisi datanya. Nah, kemudian kalau sudah selesai tugas Bapak Ibu ya. Berikutnya akan dianalisis secara otomatis oleh aplikasi ya. Yang pertama ini ya, data analisis per peserta. Oke, tadi Ibu Devita Sari tidak ngisi ya. Kita langsung ke peserta nomor 2, yaitu Bapak Samsudin Hidayat R. Nah, ini tipenya adalah visual, terlihat 60% visual, auditorinya 30% dan kinestetiknya 10%. Ya. Jadi langsung terlihat analisisnya di sini. Nah, kalau visual ini biasanya fokusnya pada penglihatan. Jadi saat mempelajari ilmu baru biasanya tipe ini perlu melihat ya, menggunakan alat indera penglihatan, melihat sesuatu secara visual atau untuk lebih mudah mengerti dan memahami ya. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis-garis maupun bentuk. Ya, itulah mengapa tipe ini biasanya memiliki pemahaman mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lain-lain ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian karakteristiknya, orang visual ini biasanya Bapak Ibu rapi ya. Kemudian lebih mudah mengingat sesuatu itu dengan melihat ya, tidak dengan didengar ya. Beda, dengan melihat tapi tidak didengar, tidak dengan mendengar. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicaranya itu biasanya agak cepat.
Kalau Bapak Ibu ngomongnya agak cepat, saya ini terburu-buru, kayak terburu-buru, padahal nggak terburu-buru. Itu jelas tipe visual. Kemudian pembaca yang cepat dan tekun, ya memang tekun, ya kuat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada disuruh pidato atau ceramah, ya nggak suka. Lebih baik ini prakteknya kayak gini. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Jadi kalau ada guru memberi instruksi kepada siswa yang visual pakai kata-kata itu dalam waktu 5 menit kadang-kadang lupa. Makanya anak visual harus ditulis ya menggunakan sesuatu yang bisa dilihat. Tidak mudah terganggu dengan keramaian dan suka menggambar apapun di kertas ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian cara belajar mandiri untuk visual ini beda ya Bapak Ibu. Jadi ada tekniknya, ada tips-tipsnya. Kemudian media belajar yang cocok untuk siswa visual itu gambar, diagram, peta, peta konsep, grafik, ilustrasi, slide, alat tulis yang warna-warni, video, komputer, dan buku ilustrasi. Kemudian kelemahannya, kalau visual ya, tidak sabaran ketika mendengarkan sesuatu yang perinci atau cenderung melewatkan perincian ya. Kalau saya terangkan satu persatu, Anda yang visual pasti tidak sabar. Ayo cepetan, segera intinya apa gitu ya. Itu pikirannya selalu seperti itu. Itu kelemahannya ya. Kemudian tidak sabar dengan orang lain, cenderung terburu-buru, susah belajar dalam suasana yang ramai atau ribut, susah untuk memahami penjelasan guru apabila tidak disertai gambar atau grafik, seringkali mengetahui apa yang dikatakan tapi kurang pandai untuk memilih kata-kata. Jadi di pikirannya sudah ada saya mau ngomong apa, tapi saat dikeluarkan melalui perkataan, dia akan kesulitan ya. Itu beberapa contoh ya analisis dari siswa yang visual. Oke, kita cek lagi yang berikutnya. Bapak Supriyono tadi tidak ngisi data ya. Eh, Cek lagi nomor 4. Bapak Sudiono. Nah, Bapak Sudiono ini Bapak Sudiono Wali, auditori ya. 60%, visualnya 30%, dan kinestetiknya eh, 10%. Ya, auditori ya kita sudah lihat bisa bisa lihat dari gambarnya nih Bapak Ibu, gambar telinga. Artinya proses ilmu pengetahuannya lebih mudah diterima menggunakan alat pendengaran. Jadi, selama ini kalau guru-guru mengajarnya menggunakan metode ceramah, maka yang diuntungkan adalah siswa yang auditori Bapak Ibu. Kalau siswa auditori Bapak Ibu, orang ngomong A, B, C, maka dia langsung mengingat A, B, C, bisa diingat. Beda dengan anak visual tadi ya. Kalau gurunya ceramah, menggunakan metode ceramah, dia bilang A, B, C, 5 menit lagi anak yang visual biasanya lupa. Apa tadi gitu ya. Itu kelihatan ciri-ciri anak yang visual ya. Gak usah kaget dan jangan dibilang anak itu anak bodoh. Tidak Bapak Ibu. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah ini auditori. Lihat dulu karakteristiknya seperti apa, kelebihannya seperti apa ya. Jadi siswa yang auditori ini biasanya lebih mengingat sesuatu dengan yang didengar daripada apa yang dilihat. Beda sekali dengan yang visual tadi, kebalikannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu meng- menggambar peta atau menggambar sesuatu di papan tulis, itu siswa yang auditori pasti bilang itu gambar apa? Gambar semut, gambar apa? Kok ruwet banget? Pasti gitu ya. Nah, itu karakteristik auditori ya Bapak Ibu. Kemudian sering berbicara sendiri. Ya, seperti tadi anak disuruh diam, diam semua. Eh, Diam semua satu kelas. Tapi ternyata nanti di ujung sana ada yang bicara ya, nggak tahan untuk ngomong. Itu adalah anak yang auditori, Bapak Ibu. Bukan anak yang nakal, tidak malu sama guru, bukan. Karena memang mereka butuh butuh ekspresi ya, mengekspresikan proses penerimaan ilmunya itu ngomong sendiri memang, menggunakan pendengaran sama berbicara sendiri. Kemudian karakteristik berikutnya adalah suka mendengarkan, Bapak Ibu. Jadi mereka itu sebenarnya kalau melihat sesuatu itu telinganya akan menghadap ke kita, ya. Itu rata-rata perempuan banyak yang auditori Bapak Ibu. Kalau perempuan itu lagi dulu waktu kita masih muda, kalau lagi duduk-duduk sama pasangan atau apa ya, mereka akan membuka ini rambutnya ya. Kemudian sebenarnya mereka tuh memajukan telinganya untuk ingin mendengar apa yang mau diomongkan sama orang ya. Itu sebenarnya karakteristik auditori ya. Nah, itu pasti orang sudah paham. Kalau orang paham ini, mereka akan tahu karakteristik
setiap gaya belajar ini. Kemudian eh, mudah terganggu dengan keramaian ya. Jadi kalau belajar ada orang ribut sedikit, dia nggak bisa fokus. Kemudian kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Kalau Anda suruh bikin peta konsep atau bikin gambar-gambar, mereka akan kesulitan. Kemudian pandai meniru nada atau irama suara ya. Karena kemampuannya adalah mendengarkan, itu memang nada-nada itu mereka bisa bisa mendengarkan ke dalam otaknya ya, seperti itu. Diulang lagi bisa mengingatnya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Rojabi. Kemudian cara belajar mandiri ini ada tipsnya ya. Membaca catatan dengan suara keras ya. Perlu ya, seperti itu. Untuk media belajarnya yang untuk auditori ini menggunakan video, rekaman suara. Jadi disarankan mereka itu menggunakan alat rekam ya, baik itu video atau hanya alat perekam suara saja nggak masalah. Kemudian menggunakan pola bercerita dengan bunyi, ya ada musik, ada lantunan atau nada-nada ketukan, ya. Diskusi, mereka senang sekali diskusi, irama, nada, membaca dengan keras dan alunan musik ya opsionalnya. Kemudian kelemahannya ini biasanya kalau yang auditori, kalau disuruh berpidato, nah ini sering melompat dari topik satu ke topik lainnya, tidak runut ya. Jadi bahas A, tahu-tahu D, nanti balik lagi ke B, seperti itu. Tapi sebenarnya mereka paham keseluruhan dari materi ya. Cuma tidak bisa terstruktur atau runut. Kemudian sering menyela dan sulit membiarkan orang lain menyelesaikan ucapan mereka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru sedang berbicara di depan mereka, menerangkan sesuatu, biasanya mereka nyela, saya Bu, aduh, nah, nggak sabaran. Itu ciri-ciri anak yang auditori. Jangan disalahkan Bapak Ibu. Kasih mereka kesempatan. Tidak ada masalah. Hilangkan rasa emosi. Kalau dulu mungkin zaman kita, waktu kita sekolah dulu, kalau ada apa guru lagi menerangkan, tahu-tahu disela, itu biasanya guru kadang-kadang emosi ya seperti itu. Tapi jangan Bapak Ibu, mulai sekarang paradigma itu ubah. Kita sudah tahu tentang gaya belajar ya seperti itu. Karakteristiknya seperti apa. Ya. Kemudian kelemahannya lagi biasanya cepat marah apabila merasa tidak didengarkan. Sama, bukan hanya untuk siswa, untuk guru juga. Ya, kalau guru itu auditori, dia lagi ceramah, kemudian tidak didengarkan, mereka bisa emosi ya. Ya, ini beberapa kelemahannya. Ya, nanti silakan dibaca sendiri. Oke, eh kemudian kita cari lagi yang lainnya ya Bapak Ibu. Nomor berapa ya? Kita cari yang kinestetik. Jadi yang kinestetik ini kita lihat dulu di sini juga ada output semua. Ya, kinestetik jarang ya. Oh, ini ada Ibu Hosnia ya, nomor 17. Ya, jadi kita bahas di sini bukan berarti kita menghakimi orang, bukan Bapak Ibu. Kita mencoba memahami bahwa manusia itu proses belajarnya, proses penyerapan ilmu pengetahuannya itu menurut konsep ini ada tiga ya. Visual, auditory, dan kinestetik. Nah, ini kinestetiknya ini kelihatan. Ibu Hosnia ya. Hosnia ya. 40% kinestetiknya. Jadi ini kalau sudah kayak gini hampir seimbang, biasanya ini memiliki kemampuan tiga-tiganya Bapak Ibu. Bisa bisa apa? Bisa kinestetik, bisa auditory, dan bisa visual ya. Karena mirip. Nah, tapi yang dominan adalah kinestetik dengan selisih yang sedikit. Nah, ini karakteristiknya ini belajarnya harus praktik Bapak Ibu, lebih senang praktik. Touch screen, menyentuh langsung dengan tangannya, hands on ya. Jadi kalau hanya sekedar dibacakan konsep, dicatat, ditulis, nggak akan masuk ilmu pengetahuannya kepada karakteristik yang kinestetik ya. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh ya, seperti olahraga, menari ya. Kalau disuruh olahraga, anak yang kinestetik ini pasti yang pertama. Ya, berbicaranya itu pelan Bapak Ibu. Sabar, ada anak memang kalau berbicaranya perlahan-lahan. Mereka memang kesulitan ya, memang bukan bukan makomnya ya, bukan tempatnya dia pandai berbicara. Yang pandai berbicara itu adalah orang-orang yang auditori. Jadi kalau Bapak Ibu lihat DPR atau calon-calon kepala desa atau calon GBR yang pintar ngomong, itu rata-rata auditori.
Coba tanyai matematika, mereka nggak akan bisa, Bapak Ibu. Kesulitan. Ya, setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Dan orang yang pintar matematika kesulitan ngomong. Mereka akan kesulitan menjelaskan sesuatu secara apa? Analisis mengembangkan sesuatu secara verbal itu susah ya. Jadi ada kelemahan, ada kekurangannya masing-masing ya. Kemudian ini karakteristik lainnya, salah satunya menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Jadi mereka pasti akan menggunakan jarinya saat membaca ya. Karakteristik untuk belajar mandiri bagaimana? Kemudian media ajarnya biasanya untuk yang kinestetik, multimedia interaktif, praktikum dan menyentuh langsung dengan tangannya atau dengan tubuhnya. Kemudian alat bantu peraga dan belajar outdoor ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelemahannya, nah ini sulit mengambil keputusan yang cepat. Rata-rata mereka jadi pengikut. Nanti ada anak yang akan jadi eh, yang dia ikuti seperti itu ya. Mereka susah untuk cari ambil keputusan. Kemudian mereka sangat bimbang jika disuruh mengambil keputusan sendiri. Pasti mikir tanya ke temannya ya. Susah ya, tidak seperti anak yang auditor atau visual ya. Mereka langsung ambil keputusan, berani ya. Kalau ini mereka selalu mempertimbangkan. Kemudian kewalahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan. Artinya mereka ini tidak suka belajar, Bapak Ibu. Intinya nggak suka belajar. Yang kinestetik, tapi suka dengan belajar yang menggunakan gerak tubuh, fisik, olahraga, renang, menari, kemudian belajar outdoor, ya, itu karakteristik kinestetik. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kok hilang ya menunya. Oke. Nah, kita lihat juga grafiknya. Di sini Ibu Osnia tadi ya, kelihatan persentasenya yang dominan adalah kinestetik. Nah, kemudian di sini ada output semua. Kita akan cetak PDF nanti Bapak Ibu yang nggak kebagian datanya, saya cetak PDF dan saya upload ya, nanti download aja untuk mengetahui hasil dari yang Bapak Ibu lakukan tadi. Kemudian di sini kalau memang mau dibuat grafiknya dalam kelas, nanti seperti ini terlihat posisi struktur di kelas ini. Visualnya 48, auditorinya 34, dan kinestetiknya 41 ya. Apa nanti manfaatnya seperti apa dan cara penggunaannya bagaimana akan kita bahas berikutnya. Dan ini ada covernya kalau mau dicetak ya tadi per siswa tinggal di print aja, di bundle, bisa dilaporkan ke kepala sekolah nanti Bapak Ibu. Nah, hasilnya kita upload dulu bagi Bapak Ibu yang pengen tahu hasilnya tadi dapat visual, auditori atau kinestetik. Oke, jadi tadi itu materinya ya, aplikasinya. Dan kita lanjut materinya. Silakan yang mau tahu hasilnya, silakan saya share link dulu di chat Zoom. Ya, atau diketik manual STTID garis miring tes GB strip hasil ya. Oke. Yang pengen tahu hasilnya, tapi nanti dalam berbentuk ini ya, grup, tidak satu persatu tadi, seperti tadi. Nah, kita kembali dulu ke aplikasi ini. Jadi di sini aplikasinya ini bisa kita tambahkan tanda tangan dan stempel. Jika mau dibuat laporan ya di sini, tinggal diaktifkan aja di menu admin di sini ada namanya tanda tangan dan stempel. Tinggal diklik tampil ya, dan nanti tinggal bisa dicetak PDF ya kalau pengen digital. Nah, di sini ada tombol PDF. Kita cetak dari siswa nomor 1 sampai nomor 4 tadi misalkan ya. Maka nanti akan keluar di sini berbentuk PDF. Jadi misalkan mau memberikan laporan kepada siswanya, eh, hemat hemat biaya, maka cetak aja PDF seperti ini. Nah, ini Devita Sari. Tadi ini tidak isi ya, tidak isi data. Yang nomor 2 Bapak Samsudin Hidayat. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini terlihat ya. Ini kalau misalkan dicetak kertas ya mirip lah seperti ini juga. Nah, hasilnya ini ada tanda tangannya.
Jadi Bapak Ibu sudah punya laporan analisis gaya belajar siswa. Ya, tadi dicetak 4, maka di sini akan keluar 4 ya, Bapak Sudiono dan Bapak Supriyono. Nah, jadi enak Bapak Ibu mau melakukan tes gaya belajar simple. Nanti tinggal dikirim ke WA saja kalau memang kesulitan bermain internet. Lebih gampang lagi dikirim ke Google Drive, nanti linknya dibagikan kepada siswa seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu, ini analisis aplikasinya. Yang sudah download hasilnya, tadi silakan di-download hasilnya. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sudah di-download ya? Sudah lihat hasilnya? Nah, ini ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Yang bagian dapat visual, karakteristik umumnya ya. Yang pertama biasanya suka mencoret-coret ketika belajar ya. Untuk yang visual. Jadi ciri-cirinya bukunya di belakang halaman belakang itu biasanya banyak coret-coretan. Kemudian kalau berbicara cepat dan lebih suka melihat peta daripada suruh menjelaskan atau mendengar penjelasan seperti itu. Untuk yang dapat auditori, ini karakteristik umumnya suka berbicara sendiri, kemudian lebih menyukai ceramah atau berdiskusi daripada disuruh membaca buku, Bapak Ibu. Jadi kalau disuruh baca buku yang auditori, mereka akan ngobrol sendiri, nggak akan dibaca bukunya. Dan yang terakhir lebih suka berbicara daripada disuruh menulis. Dan yang terakhir, yang kinestetik, berpikirnya jadi lebih baik saat bergerak atau berjalan dan banyak bergerak saat berbicara. Jadi kalau ngomong, tangannya sambil pegang-pegang temannya, sambil dorong-dorong bangku temannya ya. Yang kinestetik, mereka itu butuh tempat untuk mengekspresikan tubuhnya seperti itu. Dan yang terakhir, sulit duduk ramah. Jadi wajar kalau siswa kita dari jam 7 pagi sampai jam 2 disuruh duduk terus, yang kinestetik ini kayak kebakaran bokongnya Bapak Ibu, kayak kepanasan. Sama dengan Bapak Ibu yang duduk di sini nggak tahan, gini-gini sambil tidur ya, itu eh, kinestetik. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu semua tadi ya, apakah pembelajaran di kelas kita itu sudah adil Bapak Ibu? Adil nggak? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa? Ya, jangan-jangan kita datang, catat. Nah, datang lagi guru satunya. Mulai pagi sampai besok lagi sampai 1 semester ceramah terus ya. Yang pintar adalah siswa yang auditori kalau ceramah terus. Kemudian ada lagi yang suruh catat. Maka yang pintar adalah siswa yang visual. Kalau yang pakai PowerPoint ya, pakai slide ya, kemudian peta konsep ya, hanya menjelaskan satu halaman peta konsep, yang auditori kesulitan, yang visual gampang membacanya. Nah, jangan-jangan seperti itu. Berarti kita tidak adil ya Bapak Ibu. Mereka berhak untuk mendapatkan cara belajar terbaik sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, ketika siswa sudah merasa diperhatikan dan dihargai dalam gaya belajar mereka, maka motivasi mereka untuk belajar itu akan meningkat, Bapak Ibu. Dan mereka akan menjadi pembelajar yang lebih bersemangat. Tuh. Jadi kalau guru sudah paham kamu gaya belajarnya ini yang jadi eh, teknik atau materi yang saya sampaikan ke kalian sesuai dengan gaya belajarnya, maka mereka akan lebih semangat, merasa diperhatikan dan merasa menjadi anak yang memang benar-benar dekat dengan gurunya dan merasa gurunya memahami apa yang dia perlukan. Seperti itu. Pertanyaan besarnya, setelah kita tahu pentingnya gaya belajar, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya, yang pasti, guru itu harus mengenali dan merealisasikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Dan siswa tahu cara belajar mandiri, serta siswa tahu kekuatan dan kelemahan gaya belajarnya. Kalau saya visual, maka kekuatanku di sini. Saya fokus di sini aja, nggak perlu melihat kelemahanku. Nggak boleh iri. Oh dia selalu juara satu, nggak perlu ya. Kita fokus pada kekuatan kita dan kalau bisa diperkuat yang ada pada sisi kelemahan kita seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan sekolah? Apa yang dilakukan oleh sekolah unggulan dalam mengoptimalkan prestasi siswa? Bapak Ibu percaya nggak percaya? Coba cari sekolah unggulan yang biayanya mahal, ya.
Mereka selalu mengadakan sering mengadakan tes gaya belajar, kemudian ditempel di kelas ya, di pintu masuk. Jadi guru datang, mereka sudah lihat petanya. Oh, di kelas ini banyak yang visual. Maka dominannya cara mengajarnya adalah visual. Di kelas B yang dominan adalah kinestetik. Maka metode mengajarnya menggunakan metode yang cocok dengan kinestetik. Misalkan outdoor sambil praktek seperti itu ya. Itu banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah unggulan dan di luar negeri lagi itu biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sekolah-sekolah unggulan rata-rata mesti ada catatan ditempel ya. Kalau nggak ditempel ya ada di meja guru. Guru sudah tahu dan paham berapa persentase visual, kinestetik, dan auditori di kelas tersebut. Dan ini di luar negeri ada kelompok-kelompok seperti ini. Ini bukan kelompok biasa Bapak Ibu. Ini kelompok yang kayak gini, ini kelompok visual, ini kelompok auditori, yang ini kinestetik seperti itu. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru saat dia ada di kelompok ini, metode mengajarnya beda dengan di kelompok ini, disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, ini metode pemisahan gaya belajar ini bukan 1-2 tahun ini Bapak Ibu, sudah 30 tahun yang lalu sudah dilakukan. Makanya eh, orang-orang Eropa itu ya pembelajarannya itu lebih terstruktur. Mereka bukan hanya sekedar tahu pengetahuan saja, bukan sekedar akademik saja yang dipelajari, tapi juga ilmu-ilmu pendukung untuk meningkatkan prestasi siswa ini dilakukan, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir pertanyaannya, setelah mengetahui pentingnya gaya belajar, apakah kapan ya mau dipraktekkan di sekolah kita? Atau cukup selesai webinar ini selesai, ya sudah, yang penting kita sudah tahu. Atau mau kita punya semangat lagi, mau menjadikan sekolah kita menjadi sekolah unggul ya Bapak Ibu. Jadi siswa yang tidak pinter, jadi lebih semangat lagi belajarnya. Ya demikian dari saya Bapak Ibu. Saya kira begitu. Monggo kita tanya jawab langsung saja. Saya buka dulu ininya, apa, mic-nya. Monggo yang mau langsung bertanya, langsung mic-nya dibuka. Eh, Ibu Sapiatun. Ah, Pak, Hidayat Pak dari Riau. Oke, silakan. Pinten Pak keluarin. Oh, oke, Ya, monggo, monggo terima Bapak. kasih. Ya. Oh, oke, Ibu, monggo. Gila, kuring, kuring. Terima kasih Pak sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya atas Waalaikumsalam nama warahmatullahi. Safiatun Naja ingin bertanya mengenai gaya belajar. Ya, di samping gaya belajar tadi yang sudah banyak sekali yang dipaparkan, dan di sini ada beberapa yang saya ingin tanyakan mengenai gaya belajar. Contohnya saya itu di sekolah pinggiran, sedangkan yang dicontohkan diri itu di sekolah yang apa istilahnya, eh, yang ber ya itulah. Terus yang ini yang saya tanyakan, di antara banyaknya siswa yang saya ajar itu kan kita tidak menggunakan tes. Apakah siswa tersebut memiliki gaya belajar visual, kisen, kin, kinestetik, atau Auditori. audisi? Kira-kira gaya Auditori. belajar yang seperti apa yang kita berikan kepada siswa tersebut? Sedangkan siswa itu berbeda-beda, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ini contohnya di sekolah pinggiran. Seperti itu, Pak. Gaya Ya, belajar yang harus kita sampaikan ke siswa tersebut. Terima kasih. ya baik. Jadi ada 3 langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, Ibu memang harus kalau memang menerapkan ini harus melakukan tes, Asesmen, ya, asesmen. harus melakukan asesmen ini ya, Oh. asesmen non asesmen diagnostik ya, non akademik ya, ini istilahnya. Untuk Jadi itu. harus melakukan ini. Kalau tidak dipisah, jadi Nih, kita tidak tahu, hanya mengira-ngira. Ya, dikit mohon aja mah maaf. jangan banyak-banyak Mas. Ya, Ini ditimbang jadi nih. eh, langkah yang pertama memang kita harus melakukan asesmen ini, Bapak Ibu. Tahu petanya si A, si B, si C ini gaya belajarnya apa. Monggo silakan pakai tes sendiri atau menggunakan alat bantu seperti aplikasi ini silakan. Nah, kemudian saat mengajarnya bagaimana? Saat mengajarnya Bapak Ibu, eh, yang pertama harus paham dulu 3 gaya belajar ini, kelemahannya, kelebihannya, dan tips mengajarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rojabi.
tips mengajar untuk yang visual ya. Seharusnya tadi Pak Rojabi ada di belakang ya. Setelah saya baru Pak Rojabi nanti akan kelihatan ketersambungannya. Tapi kayaknya Pak Rojabi waktunya hanya di depan bisanya. Jadi tips mengajar untuk yang visual kayak apa kan tadi ada Bapak Ibu. Juga di aplikasi sini juga ada. Eh, Gimana ya? Nah, di sini ada tips mengajar guru. Nah, kelihatan sama aja sih. Nah, ini. Untuk yang visual, ini contoh-contoh. Nanti Bapak Ibu silakan dikembangkan sendiri. Ini hanya beberapa tips contoh ya. Minimal kita pernah mencoba versi minimal, versi paling sederhana, paling mudah kita laksanakan dulu. Berikutnya setelah Bapak Ibu paham benar tentang gaya belajar dan cara mengajarnya, terus kelemahannya dan kekurangannya, Bapak Ibu nggak usah ini semua sudah bisa. Ya, bahkan tidak tanpa melakukan tes pun Bapak Ibu kalau sudah peka anak ini visual, kinestetik, setelah kita sudah melakukan ini dalam satu periode, tahun berikutnya Bapak Ibu akan sudah tahu, oh anak ini sebenarnya visual, oh anak ini sebenarnya kinestetik. Itu kelihatan Bapak Ibu. Kita berbicara sama orang 5 menit pertama, kita sudah tahu si A ini visual atau kinestetik atau auditory. Contohnya apa? Contoh, ya. Bapak Ibu ngomong sama anaknya, sama siswanya, dia akan bilang gini, ada 3 pilihan kata yang berbeda. Bagaimana menurutmu ini? Ini yang saya pegang. Bagaimana menurutmu tentang ini? Kalau dia yang visual, dia pasti akan bilang kelihatannya barang itu bagus. Kalau yang auditori pasti akan bilang kedengarannya barang itu bagus, ya. Nah, kalau yang kinestetik, siswa itu pasti akan bilang eh, setelah saya rasakan barang itu bagus seperti itu. Itu dari kata-katanya saja ya, belum lagi kelakuan yang lain yang sebenarnya kita akan paham. Nah, bagaimana melakukan itu di sekolah pinggiran seperti Bapak Ibu? Lakukan aja dulu Bapak Ibu. Pilah dulu, lakukan asesmen ini dulu. Pilah, kemudian. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini adalah tugas dari guru mata pelajaran. Guru BK itu hanya melakukan asesmen dan disampaikan kepada guru mata pelajaran. Itu butuh kerjasama dengan kepala sekolah, butuh pelatihan kepada guru mata pelajaran seperti itu. Pemahaman yang sama. Nah itu. Ya demikian Ibu. Pak, dari saya, Pak. Monggo silakan. Ya, Ya, Pak. terima kasih Terima Pak, kasih, Pak Pak. Ali. Monggo Pak Rohim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak Ali, atas waktunya. Ini langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Setelah tadi Bapak meng-share hasil tes tadi, saya lihat saya ini tipenya kinestetik, Pak. Nah, ini nanti bagaimana diterapkan di kelas nih ketika gurunya itu kan guru kan beda-beda dari situasinya, ada yang audiovisual, ada kinestetik, ada yang satu laginya audio apa Auditori. auditorial lupa. Nah, ini ketika nanti kita di kelas siswa kita kebanyakan visual nih bagaimana nanti? Apakah bisa nggak ini kinestetik dipadukan dengan visual misalkan seperti itu? Nah, ini bagaimana caranya Pak itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, di sekolah saya itu banyak sekali anak-anak yang faktor pendidikannya itu tidak ada panduan dari orang tua. Ya, Dan kata sama lain itu di sini juga. eh, orang tuanya kebanyakan itu pada berpisah itu Pak. Ini kan mempengaruhi juga untuk kita memberikan sebuah gaya belajar kepada mereka. Ini seperti apa yang harus kita lakukan? Itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boleh Rohim. bantu jawab Pak Rohim, Pak? Oke, monggo silakan Ibu. Ya, Ya. Pak Rohim, Ya Bu. kebetulan di sekolah saya itu sudah melakukan, karena saya BK ya Pak ya, sebenarnya tugas untuk gaya belajar itu dilakukan oleh BK yang nanti akan diserahkan kepada semua guru mapel. Jadi datanya atau mungkin seperti yang Bapak tadi sampaikan itu bisa taruh di kelas.
nama-nama. Nah, nanti setiap pelajaran itu kita akan buat semacam kayak kelompok. Jadi ini kelompok visual, ini kelompok auditori, ini kelompok kinestetis. Nah, untuk pemberian tugas itu tidak sama rata, Pak. Jadi kayak semuanya untuk auditori kita tekankan dia di bagian yang berhubungan dengan auditori untuk tugasnya. Kalau untuk visual mungkin penekanannya di visual. Jadi tugasnya itu tidak sama pertanyaannya untuk pemberian tugasnya seperti itu. Kalau tugasnya menggunakan LKS ya tentu saja sama. Tapi kalau semuanya ada model diskusi kelompok atau apa, itu biasanya disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing seperti seperti itu, Pak. Jadi nanti kayak di mapping gitu loh, Pak. Nah, itu yang menjadi masalah itu sebenarnya kayak satu anak itu punya dua gaya belajar, semuanya dari hasil tesnya di kinestetis 40, kemudian di auditori 40, kemudian di visualnya 20 semacam itu. Jadi kan kuat di auditori dan kinestetis. Nah, ini yang susah untuk pengelompokan di dalam kelas. Masalahnya tidak semua guru mau mengkelompokkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang susah. Karena mungkin terlalu ribet ya, Pak. Karena kalau untuk apa ya di dalam kelas itu kan kalau untuk pengelompokan itu memang harus sesuai dengan ibaratnya wadahnya itu sudah sesuaikan aja gitu. Kalau semuanya dia semangkok ya semangkok, kalau dia ya segelas ya segelas. Jadi disesuaikan dengan kapasitas atau gaya belajarnya dari si anak itu gitu. Ya masalahnya tadi yang mau sekalian saya tanyakan kepada Bapak narasumber itu bagaimana untuk menyikapi siswa yang mempunyai dua gaya belajar yang sama-sama kuat. Nah, ini yang agak susah untuk pengelompokannya dan juga pemberian apa ya stimulusnya seperti itu. Terima kasih. Terima Halo, kasih Bu Mafudol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kita jawab dulu ya. Oh, Eh, iya Pak. Pak, Nggih, tapi ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi, Pak. nggih, Apakah bisa monggo saya menambahkan? Ya, monggo silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, saya warahmatullahi. Bu Laila dari SMK 1 Banda Aceh. Hmm. Begini Pak, mungkin nanti Bapak bisa menambahkan, menurut pemahaman saya, pada IKM sekarang ini, tugas untuk memberikan asesmen kepada peserta didik itu bukan hanya guru BK, Pak. Jadi semua guru di kelas itu mempunyai kewajiban untuk melakukan asesmen awal. Coba Dan dulu juga mikrofonnya. itu yang pemahaman yang saya pahami, Pak. Ya, Jadi untuk melakukan asesmen awal itu merupakan semua tugas guru. Jadi mungkin kalau dulu BK itu yang menentukan gaya belajar siswa, tapi sekarang ini semua guru itu harus melakukan asesmen awal, Pak. Apakah begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita runut dulu ya dari pertanyaan Bapak tadi. Tadi kayaknya ada misinformasi ya Bapak. Jadi yang dites itu nanti bukan gurunya ya Bapak Ibu. Jadi yang dites adalah siswanya. Dari pertanyaan yang pertama tadi, eh, jadi yang dites siswanya, gurunya nggak perlu dites Bapak Ibu. Jadi gurunya nggak usah. Yang penting gurunya itu tahu cara menangani siswa yang auditori, kinestetik, visual seperti apa. Itu saja. Yang penting gurunya itu guru mata pelajaran itu sudah memahami bahwa gaya belajar itu kayak gini, kelemahannya kayak gini, tips mengajarnya seperti ini. Itu tugas yang terberat kita. Oke. Nah, kemudian dari Ibu Muflihati tadi ya, Mufliha ya, bagaimana seandainya siswa itu memiliki gaya belajar dominan lebih dari satu, bahkan mungkin tiga-tiganya dominan. Itu sebenarnya justru enak, Bapak Ibu. Artinya siswa tersebut itu bisa diajari menggunakan metode autori, bisa juga diajari menggunakan visual. Nah, untuk pengelompokannya lebih enak seandainya yang visual ini banyak, yang auditori sedikit, kita bisa gabungkan ke auditori. Nggak masalah.
Karena siswa yang memiliki dominan lebih dari satu itu biasanya adalah siswa yang cerdas ya. Mereka bisa menguasai banyak metode media gaya belajar seperti itu. Itu lebih mudah ya. Dan yang terakhir tadi dari Ibu gimana tadi dari Banja Aceh, apakah di IKM setiap guru perlu melakukan tes ini? Ya, tes ini cukup satu kali, Bapak Ibu. Tidak semua guru. Kalau setiap guru melakukan tes ini, hasilnya juga berulang-ulang ya. Cukup satu kali di awal pembelajaran dan itu bisa diserahkan ke guru mata pelajaran atau diserahkan ke wali kelas atau lebih baik memang itu adalah bagian BK melakukan asesmen ini. Jadi melakukan asesmen ini, tes gaya belajar, hasilnya ditempel ke kelas, maka itu bisa dipakai Bapak Ibu sampai nanti akhir tahun pelajaran. Demikian. Oke. Jadi nggak perlu setiap guru. Bayangkan seandainya setiap guru melakukan tes ini, hasilnya juga sama. Bayangkan kalau ada 20 guru melakukan tes yang sama. Ya, seperti itu. Jadi ini biasanya dilakukan oleh guru BK. Ya. Saya Oke, Pak, makasih Oh, Bapak. saya Ingin bertanya Pak. Saya Pak. oke. Monggo Permisi. silakan Bapak. Pak, Ya, saya Oke. mau maaf bertanya, ya Pak. Ibu, Bapak yang lain saya nyambung kembali. Oke. Monggo silakan Ini, Bapak. Pak, melihat dari penjelasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang barusan bertanya dan yang menjelaskan tadi, eh, muncul pertanyaan sama saya. Jadi begini Pak, kira-kira apakah harus setiap pembelajaran itu pada PPM-nya itu Iya. dikelompokkan? Andaikan tidak dikelompokkan bagaimana? Begitu Pak. Karena kan itu yang pertama. Yang kedua, apakah kira-kira ada yang benar-benar murni kinestetik atau murni auditory atau murni visual. Kemudian andaikan tidak dikelompokkan bagaimana? Tapi ya serta-merta begitu aja, tinggal bagaimana gurunya. Tapi hal tersebut setelah dia peka dengan kondisi anak yang ini auditory, ini kinestetik, ini visual. Kemudian yang ketiga, ini gurunya kan juga punya sifat atau punya apa namanya, punya gaya belajar sendiri juga dulunya. Kira-kira berpengaruh nggak Pak siswa gurunya nih? Ini kan seperti pertanyaan Bapak yang pertama atau yang kedua tadi. Kita kan punya sifat masing-masing nih. Guru ini juga punya sifat masing-masing. Yang mungkin gayanya kalau saya mungkin visual. Kalau Bapak siapa tadi mungkin kinestetik begitu. Nah, itu berpengaruh nggak kepada siswanya pada saat belajar? Kemudian kalau memang begitu adanya, bagaimana menyikapinya? Cukup sekian Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bali nyambung Bali. Oke, Bali monggo. nyambung Bali. Monggo silakan Bapak. Monggo. Ya, jadi saya melanjutkan yang Bapak barusan yang kedua Pak. Maksudnya Selamat. begini. Oke. Halo, maksudnya Oke. begini Pak. Jadi apakah valid anak-anak itu menjawab jujur dari apa namanya? Angketnya. Ya angketnya. Takutnya nggak jujur Pak. Jadi sekedar menjawab. Itu yang pertama. Terus menyambung juga yang ketiga tadi. Jadi kan setiap guru itu punya gaya belajar masing-masing juga. Kayak tadi dicontohkan Mbak Ali seperti guru matematika. Itu kalau suruh visual apa namanya? Bukan visual, auditorium, dia kayaknya sulit menjelaskan. Itu bagaimana Pak? Solusinya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Mencoba Pak. kita jawab satu-satu biar nggak hilang ya. Eh, jadi tadi pertanyaan bagaimana seandainya tidak dibuat kelompok-kelompok? Ya nggak masalah Bapak Ibu. Kita tetap bagaimanapun walaupun ini tidak dilaksanakan, tetap pembelajaran tetap berjalan ya. Tapi tapi ada beberapa siswa yang mungkin akan dirugikan ya. Jadi misalkan dibuat floor, nggak usah kelompok, jadi cara mengajarnya juga seperti biasa. Katakanlah si guru cara mengajarnya melalui ceramah terus. Setiap kali dia datang ceramah, menjelaskan buku terus.
maka yang diuntungkan adalah siswa yang auditori. Siswa yang auditori, Bapak gurunya bilang ABC, dia akan ingat ABC. Tapi siswa yang visual, Bapak gurunya bilang ABC, 5 menit kemudian saat ditanya, apa tadi Bapak nerangan apa? Hah? Dia pasti lupa. Tadi apa ya kok lupa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi gaya belajar itu adalah cara termudah proses kita menyerap ilmu pengetahuan. Jadi ini bukan membeda-bedakan karakter orang, bukan. Jadi ini cara termudah kita ada pengetahuan di luar, kemudian masuk ke dalam otak kita, itu menggunakan gaya belajar. Ya, cara termudah, cara tercepat kita menyerap ilmu pengetahuan, mengingatnya, bahkan memasukkan ke dalam diri kita. Jadi ini bukan untuk gurunya, ya, untuk siswanya. Gurunya cukup mengetahui teknik bagaimana mengajarnya. Nggak perlu guru visual harus mengajar visual, nggak perlu seperti itu, ya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah boleh tidak dikelompokkan? Tidak ada masalah, Bapak Ibu. Tidak ada masalah karena itu tidak ada hukumnya, tidak ada aturannya, ya. Cuma nanti akan terjadi ketidakadilan. Seandainya si guru itu juga tidak mengetahui eh, metode mengajar dan gaya belajar siswa, jangan-jangan gurunya terus-terusan pakai peta konsep. Setiap kali datang, peta konsepnya seperti ini. Nanti misalkan masalah apa ya? Sungai dibagi 3 seperti ini dalam bentuk peta konsep. Itu siswa yang auditori akan kesulitan. Jadi yang pintar adalah siswa yang visual. Beda lagi dengan gurunya yang selalu dibawa keluar praktek terus, siswa yang apa yang visual akan kesulitan belajar seperti itu. Itu saja sih konsekuensinya mungkin tidak adil ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana seandainya gurunya adalah guru visual ya? Ya, guru visual, kemudian guru matematika tidak pandai berbicara. Ya, guru adalah orang yang kita gugu dan ditiru ya. Artinya guru itu punya punya hak ya untuk belajar lebih banyak daripada siswa. Pastikan kita memberikan yang terbaik dengan untuk siswa kita. Artinya eh, guru perlu belajar ini ya, perlu belajar tips mengatasi tips eh, tips dan contoh-contoh teknik mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya yakin guru adalah seorang pembelajar yang terus-menerus tidak berhenti. Kita setelah kuliah nggak belajar lagi. Saya yakin guru-guru itu kalau yang benar-benar guru ya, mereka akan terus belajar. Bahkan sampai hari ini pun mereka akan terus membaca, belajar, belajar dan belajar, tidak berhenti. Ya. Tidak menjadi hambatan guru itu karakternya visual atau guru itu kinestetik, itu nggak masalah. Guru kinestetik pasti bisa mengajar untuk siswa yang visual, pasti bisa mengajar untuk yang auditori, pasti bisa mengajar untuk ketiga-tiganya ya. Cukup belajar asal mau belajar bersama-sama dan mau memahami peta konsep peta untuk gaya belajar ini. Saya yakin seperti itu Bapak Ibu. Dan tidak ada masalah walaupun guru itu visual, nanti ngajarnya sudah visual seperti enggak seperti itu ya. Insya Allah bisa. Saya yakin bisa Bapak ya. Nah, kemudian eh, dari Pak Sandromoro tadi ya saya kok lupa ya. Maaf, saya benar-benar lupa. Gimana tadi Pak? Yang pertama tadi pertanyaan saya itu Pak, kevalitan Pak, kevalitan dari Oh, oke. hasil ya itu. Jadi angketnya ya ada siswa yang jawabnya asal-asalannya. Iya betul. Diberitahu aja Bapak. Saat tes diberitahu, ini tesnya tidak sulit, tidak pakai pikiran, tidak pakai otak, cukup pakai perasaan. Ini tidak perlu nyontoh dan tidak ada nilainya ya, tidak ada grade rankingnya ya. Anda jawab jujur aja seperti itu. Dan soalnya cuma 30, dikerjakan kurang lebih 5 menit Bapak Ibu. Pastikan siswa itu membaca itu aja, diberitahu di awal. Insya Allah hasilnya valid. Dan ini tidak perlu mikir, tidak perlu membaca kok Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi lihat soalnya, gampang kan? Cuma di antara pilihan yang ada di hati kita. Oh, contohnya tadi ada orang tanya menunjuk jalan, kalau kita visual pasti akan menggambarkan sesuatu di peta di tanah ya. Kalau yang auditori pasti langsung menunjuk-nunjuk seperti itu. Di sana arah kiri kanan kiri cerita ya seperti itu. Dan itu saya kira siswa akan jujur insya Allah. Asal kita kasih tahu dulu ini harus jujur karena untuk kepentingan kalian sendiri dan untuk masa depan kalian. Demikian Bapak. Nah kalau Terima memang kasih. tetap aja anaknya ngawur, ya berarti
Parah ya Bapak Ibu. Iya, parah Makasih, deh. makasih Bali, Oke, oke. makasih Bali. Oke, sama-sama. Pak Baik Ali, Bapak Saya Ibu. saya Ali. Pak, Bapak, saya Pak. Pak, Oke, Halo. 2 pertanyaan lagi nggih Bapak Ibu. ya Pak, Saya singkat aja perlu Oke, Pak, Pak. nggak lama silakan. Pak. Terkait dengan penginputan yang Bapak sudah jelaskan di aplikasi, tadi sudah menjawab 10 pertanyaan yang Bapak sudah ajukan. Nah, Saya merasa Pak bahwa pilihan yang Bapak berikan A, B, dan C itu sepertinya Pak ada yang bisa memilih 2 jawaban. ya, Jadi kalau di aplikasinya hanya boleh memilih satu, sedangkan ada 2 siswa yang merasa bisa memilih lebih dari satu, berarti mereka memiliki 2 kemampuan, Pak. Nah, apakah di aplikasi ini memang hanya satu atau bisa memilih 2, Pak? Gitu. Karena saya sendiri merasa bahwa ya, saya memiliki 2 kemampuan, gitu, Pak. Makasih, Pak. ya. Memang ini memang diadu, Pak. Jadi kita harus pakai perasaan mana yang paling di antara ya. Mana yang paling di antara pilihan itu, yang paling sesuai dengan kita. Walaupun kita mampu dua-duanya, kita harus tahu mana yang paling. Karena ini akan mencari mana yang dominan, Bapak. Jadi seandainya tadi merasa ragu, ini iya atau tidak, memang seperti itu. Tesnya itu memang dibuat seperti itu karena nanti akan kelihatan mana yang paling. Asal jawabnya eh, bukan suka-suka mood ya, tapi apa yang paling sesuai dengan diri kita. Seandainya itu memang benar-benar 50-50, tidak masalah. Itu jawab A, kemudian nanti pertanyaan berikutnya jawab yang B ya. Nanti hasilnya juga akan seimbang. Ya, Pak. Nggak masalah. Untuk yang soal yang 30 nanti analisisnya itu sebenarnya pembagiannya lebih-lebih lebih banyak lagi daripada hanya 10 soal seperti itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu soal itu cukup satu saja. Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, tapi kita nggak tahu persentasenya ya. Jadi soal itu satu. Contohnya tadi saya bilang kalau siswa itu berbicaranya sering kelihatannya itu barang bagus. Itu sudah visual ya sebenarnya. Tapi kita nggak tahu persentasenya. Oh, kedengarannya kata-katamu bagus. Kalau dia sudah bilang kedengarannya itu siswa auditori. Oh, rasanya orang itu agak bagus. Itu sudah anak yang kinestetik. Ya, sebenarnya kita berbicara sama orang 5 menit pertama sudah tahu. Asal Bapak sudah pernah memahami ini semua, dipelajari dulu, maka akan paham. Oke, demikian ya, Bapak Ibu. Pak, saya Oke, Pak, monggo silakan. saya Halo, bertanya, halo, gaya Halo belajar Pak. Pak mau gaya belajar bertanya. itu apa bisa berubah, Pak? Pertanyaan apakah gaya belajar bisa berubah? Iya. Pertanyaannya, gaya belajar itu adalah bawaan lahir sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bayi baru bisa berangkang, baru mulai belajar berbicara, ya. Kalau bayi itu sering menengadahkan telinganya ke arah Anda saat Anda berbicara, itu biasanya bakatnya di auditori ya. Kalau bayi itu Anda berbicara dia selalu melihat dengan matanya, itu biasanya bakatnya nanti ke visual. Kalau bayi itu berbicara dia sambil bergerak-gerak menuju Anda, itu bakatnya nanti ke Kinestetik. kinestetik ya. Itu bakat bawaan. Lah, Nah, pertanyaannya nanti selama pembelajaran apakah bisa berubah? Bisa, tapi tidak cepat Bapak Ibu. Jadi kunci berubah adalah dia menyukai sesuatu atau seseorang. Jadi misalkan si A ini, saya adalah visual, kemudian saya punya teman, dia tuh pinter, cerdas, selalu juara satu, selalu bisa jawab pertanyaan guru, dan saya ngefans sama si A, maka saya mendekati si A, saya selalu berteman sama dia, saya meneliti kehidupan dia, saya akan meniru apapun yang dia lakukan. Ternyata dia auditori, saya lihat cara belajarnya auditori, maka lama-kelamaan kita akan menambah persentase auditori kita. Seperti itu. Walaupun A tetap visual kita tetap ada. Itu bisa berubah. Cuma tidak dalam waktu yang dekat, waktu cukup lama seperti itu Bapak Ibu. Bisa kalau setahun. begitu, Halo Pak Ali, boleh gini Pak, menambahkan? gini Pak Ali, Oke, Ibu sebentar. silakan. Kalau begitu, saya kebetulan guru BK kelas 7. Nah, kalau besok kelas 8, apakah dilakukan seperti ini lagi, Pak? Iya, setiap tahun. Setiap tahun awal tahun ajaran baru Bapak Ibu. Boleh jadi selama setahun itu akan ada perubahan persentase ya.
Walaupun misalkan saya visual, tahun depan itu auditori saya naik, walaupun kadang naiknya sedikit, bisa jadi naiknya banyak, seperti itu. Nggak ada masalah. Dan itu memang tugas kita, Bapak Ibu, kalau melakukan tes ya, saat anak kita masih kecil, itu persentasenya sedikit. Semakin besar itu semakin luas, semakin luas. Jadi kemampuan kita tuh, misalkan saya visual, tahun depan auditori saya sudah ada 10%. Tahun berikutnya 20%. Tahun berikutnya ternyata 70%. Ya, itu memang kita selalu berkembang. Dengan satu syarat, kita tahu kelemahan kita dan kita berusaha untuk menguatkan kelemahan kita. Kan kelihatan tadi, misalkan visual, kelemahannya adalah berbicaranya terburu-buru, terlalu cepat. Saya latih, saya ngomongnya pelan-pelan, saya tidak terburu-buru, seperti itu. Maka satu kelemahan saya sudah hilang. Dan nanti saya akan memiliki kemampuan gaya belajar yang lain, Bapak Ibu. Beda ya, kematangan gaya belajar seseorang itu berkembang terus. Boleh jadi di saat Anda belajar terus-menerus, seluruh gaya belajar itu Anda kuasai semua. Itu boleh jadi. Jadi Anda pakai auditori cepat ingat, pakai visual cepat ingat, pakai kinestetik cepat ingat. Asal kita mengolah gaya belajar kita, melatih kelemahan-kelemahan yang ada di dalam gaya belajar kita. Ya, demikian Ibu. Permisi Bapak, mau tanya. Untuk aplikasi tersebut Bapak, maaf, untuk Oke. aplikasi tersebut tadi Pak, tadi Bapak menyebutkan di sini ada tipe yang audio, ada yang visual, ada itu dicari di mana Pak, di sini di aplikasi ini Pak? Maksudnya dicari gimana Bu? Jadi Ya, nanti di aplikasi Bapak ini. otomatis Bu. Jadi kalau sudah ngisi angket, terus datanya ditarik ke aplikasi, nanti otomatis dianalisis sendiri oleh aplikasi Bu. Ya, itu di mana Pak? Yang Di tepat sini. nih. Kalau yang per peserta ada di sini, kan kelihatan ini. Bapak Sudiono Wali ternyata auditori, persentasenya kelihatan nih, 60% auditori. Nah, kalau yang per kelas itu ada di sini Bapak Ibu, ada di semua output. Nah, kelihatan ini tadi Ali auditori, Ibu Safriati visual, Ibu Murdiana visual ya. Untuk grafik ini Pak. Yang grafik ini ada yang semua, ada yang per peserta. Ini yang semua. Ini untuk satu kelas. Jadi biar terlihat di kelas ini misalkan visualnya 48, auditorinya 34 anak, yang kinestetik 41. Yang ini multi. Nanti multi bisa dimasukkan kemana saja. Iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak Ibu. permisi menyela sama Oke, silakan. Ini. Bapak, saya bisa dapatkan aplikasi ini dari mana? Kan mungkin saya tadi tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sama Pak Ali ini Bu. Oke, baik. Di grup ada Ibu. Kalau menurut aku nilai dari Bang Adi TV sendiri untuk badan ini. Baik, Bapak Ibu, saya kira begitu. Nanti kita diskusi lagi. Ya, jadi ini sudah terlalu malam. Kasihan teman kita yang dari Papua. Ini sudah jam 12 malam. Jadi kita tutup dulu ya. Nanti habis ini tetap saya temani. Yang mau tanya silakan tanya. Jadi yang mau live silakan live ya. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu.